Sahabat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel Review Barang Kiper. Jadi hari ini kita akan membahas dua glove sekaligus. Tapi saya bohong. Hari ini kita akan membahas mengenai kontak lateks dan cara membuka plastik di kontak lateksnya ya. Jadi seperti yang sobat kiper sudah banyak yang bertanya di AMW ya, itu mempertanyakan adalah, "Bang, gimana caranya untuk buka plastik di kontak lateks, Bang?" Nah, ini jadi hari ini kita akan kedatangan dua bintang tamu ya. Kebetulan kedua glove-nya ini datang sampai ke rumah saya dengan selamat di waktu yang berdekatan, dan keduanya menggunakan kontak lateks yang artinya tentu saja dua-duanya ini masih ada plastik nih, belum dibuka ya, yang artinya tentu saja keduanya itu dibungkus oleh plastik ya. Saya akan menggunakan kedua glove ini sebagai contoh cara membuka plastik di kontak lateks ya. Jadi bintang tamunya itu di sini ada AFJ Phantom Electric yang terbaru ya. Saya pilih yang warna hijau bukan yang warna merah. Kenapa? Karena udah ada glove yang warna merah. Jadi saya pilih yang warnanya belum ada ya. Dan tentu saja ada si pendatang baru keren, itu si Mid Tiger ya. Nggak ada tigernya beneran, tapi warnanya dan desainnya ini saya pribadi sih ngerasa ini unik dan keren ya. Unik dan keren ya. Jadi tunggu saja reviewnya dalam waktu dekat nanti ya, sobat kiper semua. Nah, sebelum kita mulai dengan teknik membuka si plastiknya ini ya, saya bakal bahas dulu tentang kenapa kontak lateks itu butuh plastik ya. Jadi kita mulai dari kontak lateksnya sendiri dulu ya. Grip atau perasaan lengket ketika sobat kiper menangkap itu sebenarnya kalau dari glove itu muncul dari dua hal. Kalau dari lateksnya ya, itu muncul dari dua hal. Yang pertama seberapa empuk, dan yang kedua seberapa lengket permukaannya sendiri ya. Empuk itu simple. Sobat kiper bayangin sobat kiper ngelempar bola ke dinding vs sobat kiper ngelempar bola ke bantal. Pasti pantulan bantal itu bakal lebih kecil daripada di dinding, benar ya? Itu ngebuktiin bahwa semakin empuk itu daya redam dan juga sekaligus waktu yang diizinkan supaya bola itu membal keluar ya, respons impulsnya itu bakal semakin kecil ya. Artinya si kiper punya waktu lebih lama untuk menggerakkan jarinya menangkap bola. Jadi itu aspek pertama dari grip ya. Dan yang kedua itu tentu saja adalah seberapa lengket permukaannya sendiri. Kamu bisa bayangin kalau kamu punya plastik ya, kamu puter bola di situ dia pasti lebih licin. Jadi bolanya bakal puter lebih lama. Sedangkan kalau di atas lateks yang lengket itu gaya geseknya bakal lebih tinggi ya. Jadinya bola akan berhenti lebih cepat. Kira-kira seperti demikian. Nah, si kontak lateks ini keempukannya itu bisa macam-macam ya. Saya pernah X Apollo itu yang paling keras, makanya dia punya ketahanan lateks yang paling bagus ya. Sedangkan ada juga Manos T1 Super Grip yang ketahanan yang empuk sekali, makanya ketahanan abrasinya juga yang paling lengket, tapi juga ketahanan abrasinya yang paling buruk, seperti demikian ya. Jadi kontak lateks itu datang dengan keempukan yang berbeda-beda ya. Ada yang sangat empuk, ada juga yang sangat keras gitu ya. Namun ciri khas dari semua kontak lateks itu sama, sifat permukaannya atau kelengketan di permukaannya. Jadi permukaannya itu memang lebih lengket dibandingkan dengan lateks pada umumnya ya. Makanya dibilang kontak lateks karena kontak itu sentuhan gitu ya. Nah, kontak lateks ini ketika dimanufaktur dia tentu saja debu apapun, seperti sobat kiper yang pernah semua menggunakan main pasti tahu apapun itu bisa lengket di kontak lateks. Benar ya. Nah, di situ untuk melindungi dari debu-debu yang akhirnya nyangkut sebelum barangnya rusak jadi si pembuat lateks itu pasti pengen kalau bisa barangnya itu rusak di konsumen, jangan barangnya rusak di produksi gitu ya. Untuk melindungi lateksnya itu, makanya dia pakai plastik seperti itu ya. Sedangkan kalau glove-glove seperti New Basic atau bahkan custom lateksnya Sifat ya, dan atau bahkan Quartz Latex Giga Grip, itu semua tidak dibother untuk diplastikin. Kenapa? Karena memang si debu itu tidak bisa masuk ke dia punya pori-pori segampang dengan yang ada di kontak lateks. Seperti demikian alasannya ya. Nah, sekarang jadi ada pertanyaan, setelah saya diplastikin seperti ini, apakah itu berarti gripnya sudah maksimal? Jawabannya belum, karena sobat kiper tentu saja harus membersihkan si glove-nya dulu dengan melakukan pre-wash. Nah, di sini ada trik dagang yang digunakan oleh beberapa ya, dan saya juga bersalah sebenarnya menggunakan teknik ini. Itu adalah dia menggunakan si kontak lateks yang barusan dibuka plastiknya, dan dia ikat seperti ini dan dia buat seakan-akan si glove-nya itu bisa naik. Nah, itu perlu sobat kiper perhatikan.
teknik-teknik seperti itu bukan muncul karena si gripnya, si lateksnya saja, bukan. Namun karena ada sisa lem yang digunakan untuk menempelkan si plastik ke kontak lateks, ya. Makanya kalau setelah sobat kiper cuci, lakukan pre-washing dengan benar dengan air panas, si kontak lateks itu tidak akan bisa nempel satu sama lain dan diangkat segampang yang sebelumnya. Meskipun emang ada beberapa glove grade tinggi, misalnya URG 1.0 ya di Adidas, yang bisa melakukan hal seperti demikian, atau minimal dia lengket cekrek seperti demikian suaranya ya. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh kontak lateks yang biasanya ada di brand lokal gitu ya. Jadi hati-hati dengan trik dagang tersebut gitu sobat kiper ya. Nah, sekarang langsung aja kita mulai. Nah, ini kebetulan untuk teknik membuka si plastik ya. Pertama yang sobat kiper perlu lakukan itu adalah dengan cara mencari notch atau titik takikan terbuka gitu. Nah, di sini menurut saya AFJ Electric, si AFJ Phantom Electric ya, ini sangat baik hati ya. Dia sudah memiliki takikan yang sudah terbuka seperti ini. Jadi saya tahu bahwa saya harus mulai dari bagian yang terbuka ini ya. Jadi biasanya ya itu kalau enggak di dekat palm dan jempol seperti ini, itu biasanya ada di ujung jari ya. Jadi sobat kiper perhatikan aja dulu dan cari tempatnya seperti ini ya. Nah, sedangkan di Tiger Meat ini coba kita cek ya. Biasanya sih ada. Kalau enggak ada baru kita pusing. Si Tiger ini oke, nah takikannya ada di bagian sini ya. Di dekat bagian jempol sini ya, bisa saya mulai. Nah, saya buka seperti ini ya. Nah, kalau sobat kiper sampai di dalam kasus di mana sobat kiper tidak bisa menemukan takikan itu, saya jujur aja pernah kejadian seperti itu di Manos T1 Super Grip ya. Yang perlu sobat kiper lakukan itu adalah meremas-remas si lateksnya seperti ini terlebih dahulu. Ya. Jadi setelah sobat kiper lakukan ini, nah plastiknya itu biasanya bakal crumpling ya, bakal bejek seperti ini ya. Dan sobat kiper bisa memulainya dengan mencubit ya. Tapi hati-hati sekali dengan kuku ya, karena kalau si kontak lateksnya itu cukup lembut, bisa jadi lecet atau abrasi terkopek di bagian situ ya. Jadi ketika sobat kiper mau melakukan seperti ini, saran saya itu lebih lama aja di bejek seperti ini ya, digosok-gosok seperti ini, barusan dicoba dicubit ya. Tapi cubitnya hati-hati, jangan pakai si kuku ya. Nah, ini saya udah bisa dapat nih. Nah, dia udah dapat seperti ini. Saya cubit dia keluar. Nah, di sini udah rusak dan akhirnya saya bisa mulai menarik dari bagian sini ya. Jadi ada dua cara untuk memulai membuka si kontak lateks ya, yang plastik kontak lateks ya. Yang pertama tentu saja cara sopan, yaitu cari yang terbuka duluan ya di ujung jari, dan yang cara kedua kalau ternyata tidak ada ya seperti ini. Meskipun sebenarnya ini ada ya, cuma untuk keperluan demonstrasi aja ya. Nah, yang berikutnya, ketika sobat kiper menarik keluar si plastik ini, tariklah selalu ke bagian tepi jahitan, karena kamu pengen dia sebersih mungkin. Jadi tariknya itu cukup dilakukan pelan-pelan seperti ini, semoga terlihat dengan jelas ya. Dan selalu tariknya itu ke arah dalam seperti ini ya. Jadi jangan ditariknya ke arah luar seperti ini, tapi ditariknya ke arah dalam si lateks. Kenapa? Karena tujuannya adalah kamu pengen dia terkopek bersih di bagian jahitan ya. Nih kamu bisa lihat, saya aja yang sudah veteran membuka ini masih ada plastik yang tersisa di bagian sini ya. Tapi itu biasanya setelah berapa kali pemakaian main dan cuci itu biasanya bakal lepas sendiri ya. Jadi seperti ini dulu ya. Nah, ini juga di bagian sini saya juga tinggal buka saja ya. Oke, nah ini dia kebetulan juga bagian sini udah terbuka ya. Nah, dari pengalaman saya pribadi ya, biasanya di bagian palm ini itu yang paling gampang dan yang bagian jari yang paling sulit ya. Kenapa? Di bagian palm ini saya tinggal tarik dia seperti ini aja. Ingat, tariknya selalu ke arah tengah, ke arah dalam si lateks ya. Nih, saya selalu tarik, tinggal tarik seperti ini aja. Nah, tarik, dan akhirnya terbuka semuanya ya. Sedangkan kalau misalnya sobat kiper nanti udah di bagian jari, itu biasa tantangan. Nah, ini sangat memuaskan nih. Gitu. Nah, ketika udah sampai di bagian jari, ini sebaiknya sobat kiper hati-hati. Kenapa? Karena kalau sobat kiper melakukannya terburu-buru di sini, itu nanti percayalah bakal banyak sisa-sisa plastik yang ada di jahitan. Dan itu sedikit banyak akan mengganggu permainan sobat kiper di permainan pertama atau permainan kedua, sampai si plastik-plastik tersebut lekang dan akhirnya lepas gitu ya. Nah, saran saya kalau untuk di bagian tersebut, itu adalah lepasnya dari satu jari demi satu jari ya. Jadi saya ngambil contoh di sini ya, jari kelingking.
Itu saya lepaskan dulu bagian luarnya. Ingat selalu tarik ke bagian dalam latex ya, ke bagian tengah. Nah, setelah itu baru saya lepaskan ke luar seperti demikian ya. Dan kita bisa lihat selesai jari kelingking sudah bersih dari plastik ya. Oh, lihat nih masih ada sisa dikit di bagian tepi. Tapi ya untungnya plastiknya cukup besar, jadi bisa dicabut seperti demikian ya. Lalu, nah kedua jari tengah itu biasanya yang paling sulit ya. Jari telunjuk itu masih gampang. Nah, jari tengah ini sobat kiper mesti agak hati-hati. Saran saya itu adalah masukkan jari sobat kiper dulu ke dalam ya. Saya ini kasih contohnya seperti ini ya. Masukin dulu jarinya ke dalam supaya ruangnya itu terbuka, baru habis itu ditarik pelan-pelan ya. Ingat, kalau misalnya sobat kiper itu terburu-buru dan akhirnya plastiknya itu menempel, apalagi yang tempelan yang tersisanya itu ukurannya kecil, itu bakal butuh waktu lebih dan ketelitian lebih untuk sobat kiper lepaskan ya. Jadi hati-hatilah dan kerjakanlah ini dengan pelan ya. Seperti yang sobat kiper bisa lihat nih ya, saya tadi mengerjakannya sedikit terburu-buru dan itu masih ada plastik yang tersisa di bagian ujung seperti ini ya. Nah, kalau udah sampai kondisi seperti ini, itu sobat kiper bisa aja mencoba mencubitnya seperti ini, nah dan terlepas ya. Atau bisa aja sobat kiper tunggu ketika dia nanti udah dicuci dan dipakai main sekali dua kali, biasanya itu nanti akan terlepas ya setelah pemakaian normal gitu ya. Sobat kiper mau melakukan yang mana itu saya serahkan kepada sobat kiper saja ya, karena kalau menurut saya sih mengganggu iya, tapi benar-benar mengganggu itu tidak ya. Jadi saya pulangkan kepada sobat kiper, meskipun rekomendasi saya pribadi adalah biarkan aja dan biarkan dia terlepas ketika sobat kiper sedang bermain atau ketika mencuci setelah bermain ya. Kenapa? Karena kalau sobat kiper coba cubit-cubit dengan ini dan terkena kuku, malahan bisa jadi abrasi di jari yang tentu saja itu lebih tidak diinginkan dibandingkan dengan ada plastik dikit ya. Lalu berikutnya yang agak hati-hati itu kalau misalnya ada thumb wrap di sini. Nah, ini jadi thumb wrap saya sengaja lepasinnya di bagian terakhir ya. Nah, kalau di thumb wrap ini biasa dia kan ketarik ke belakang tuh. Nah, jadi sobat kiper perlu memastikan bahwa dia juga lagi-lagi dilepasnya sampai di jahitannya ya. Kalau sobat kiper nanti sudah terbiasa, nah si thumb wrap ini pun sebenarnya bisa dibuat jadi bersih seperti demikian ya. Jadi sobat kiper bisa lihat dari semuanya yang berplastik ini sekarang jadi hampir tidak ada plastik, hampir ya, karena faktanya masih ada aja karena tadi sedikit terburu-buru ketika saya menarik keluar gitu ya. Ini jadi perbandingannya aja before dan afternya gitu ya. Tapi jujur saja menurut saya si AFZ Phantom ini termasuk sangat gampang untuk ditarik-tarikin plastiknya ya, karena udah banyak yang bagian terbuka dan dia menggunakan high cut yang artinya banyak rongga kosong. Nah, ini sekarang dengan Evo Negative Cut ini sebenarnya lebih tricky ya. Saya langsung kasih contohnya aja, apalagi dia ada extend latex ya di si Tiger Mid ini. Jadi saya bakal buka, saya bakal koyak lebih banyak dulu ya supaya bisa ada tempat notch lebih ya. Nah, kebiasaan saya adalah saya akan memulai dari palmnya dulu. Jadi seluruh bagian palm itu mau saya tarikin dulu, barusan saya masuk ke jari. Karena jari itu selalu bagian yang sulit. Kamu pengen supaya semua bagian ini udah lepas dulu, jadi kamu bisa leluasa tarik-tarikin si jari ya. Jadi saran saya selalu mulai dari bagian palm ya dan jari yang terakhir ya. Wah, di sini ya nih, dia bahkan ada yang nyangkut di bagian sini. Itu sebabnya mesti dilakukan dengan hati-hati. Kalau sobat kiper ngerasa butuh pressing lebih ya atau butuh space lebih, salah satu teknik yang bisa dipakai itu adalah dengan cara menekan lateksnya. Jadi saya kasih contoh ini di sini, saya sengaja tekan lateksnya ke bawah dulu, barusan saya tarik dia ya. Jadi dengan cara gitu sobat kiper bisa memastikan bahwa yang ketarik itu adalah seluruh bagian plastiknya ya. Seperti demikian. Nah, sekarang sampailah di bagian jari kelingking. Saya bakal lakuin teknik yang sama tadi ya, neken lateksnya dulu untuk di bagian yang terluar ya. Semoga lancar. Iya, lancar di sini. Wah, ini jari kelingkingnya kecil nih. Semoga dapat.
Oke, nah ini yang saya tadi bilang ya efeknya nih. Padahal bukan latex sama latex, tapi harusnya bisa terang. Nah, ada suaranya nih, ya. Dan ini beda brand nih. Nah, tapi keangkat. Nah, itu sebenarnya adalah karena sisa lem yang digunakan dalam proses manufaktur dan di dalam proses menempelkan plastik ini ke si glove ya, tapi bukan karena si kontak lateksnya sendiri. Jadi sobat kiper coba cuci dan nanti percayalah setelah dicuci pasti dia tidak akan bisa menempel seperti ini lagi gitu sobat kiper. Jadi hati-hati dengan promosi kontak lateks dan itu juga kenapa saya tidak percaya dengan si grip mode ya dari si Michael itu ya. Saya nggak gitu percaya sama dia punya trik dagang karena menurut saya rawan penipuan dan kita juga bahkan nggak tahu ya kalau misalnya demi materi promosi dia menggunakan glove glue di dia punya latex sebelum syuting gitu. Itu kita nggak bisa tahu sama sekali. Jadi saran saya adalah hati-hati dengan apa yang sobat kiper saksikan. Kecuali di review barang kiper. Oke, ini nanti saya bakal sambung sendiri ya. Saya rasa nggak usah dikasih lihat lagi ya. Itu kalau ada pertanyaan langsung saja silakan komen atau chat saya di Instagram ya. Itu biasanya pasti saya balas ya. Itu saja untuk kontennya hari ini. Semoga membantu buat sobat kiper yang frustrasi dengan membuka si plastik ini ya. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.